Faslun ay hadza faslun wa syaraitu wujubi sholati, dan adapun syarat-syarat wajibnya sholat itu salah satu asya'a, 3 perkara. Ini syaratnya orang yang dibebani kewajiban sholat itu ada 3. Pertama adalah al-islamu, Islam. Kalau tidak Islam, tidak dibebani kewajiban sholat. Tapi yang asli, apa ada yang tidak asli? Ada. Orang yang semula Islam kemudian murtad. Orang yang memang asli tidak pernah jadi Islam, asalnya Hindu, Nasrani, Konghucu, Buddha, ya tidak kena taklif, tidak kena kewajiban. Tapi kalau ada orang semula Islam kemudian keluar dari Islam, kok nanti kembali kepada Islam lagi, maka dia wajib mengqadha sholat selama dia murtad. Kan sekarang ini fenomena orang keluar masuk agama itu, kalau kita insya Allah ya, semoga kita selalu dijaga oleh Allah. Kalau artis itu kan kita lihat itu sering nanti kawin dengan Islam, masuk Islam, cerai, kawin dengan non muslim, jadi non muslim, cerai lagi, kawin dengan balik lagi. Jadi kalau yang non muslimnya, jadi kafirnya itu adalah asli, maka ketika dia nanti masuk Islam maka tidak perlu qadha. Tapi kalau orang yang semula sudah Islam kemudian murtad, 3 tahun berikutnya kok Islam lagi, maka dia wajib mengqadha selama murtad itu, baik itu sholatnya maupun puasanya maupun zakatnya. Yang kedua adalah al-bulughu, balik. Syaratnya harus balik sebetulnya. Tapi Nabi menyuruh anak yang umur 7 tahun disuruh latihan sholat. Dan kalau anak sudah umur 10 tahun kok tidak sholat, maka sudah boleh dipukul, walaupun dorba ta'dibin, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Supaya apa? Supaya liyata'awwada, supaya menjadi biasa nanti kalau sudah balik. Jadi ini tugas kita semuanya selaku orang tua. Kadang-kadang kita ini kan saking sayang kepada anak sehingga kadang-kadang mau agak keras sama anak itu kayaknya bagaimana. Apalagi sekarang ini banyak aturan pendidikan anak yang tidak boleh dipaksa, tidak boleh macam-macam itu. Nah, ini kita harus, untuk urusan ini harus dipaksain, ya, harus dipaksa. Karena sholat ini ukuran keislaman dan kekafiran. Kalau dalam hadisnya itu adalah al-fariq, jadi pemisah antara keislaman dengan tidak, itu sebetulnya ya sholat. Ya sholat. Jadi makanya jangan sampai anak kita itu tidak sholat. Artinya kalau kita membiarkan anak kita tidak sholat itu sama dengan kita memelihara orang yang merobohkan agama. Ya. Kita ngasih makan orang yang merobohkan agama. Insya Allah. Jadi yang kedua balik.
Nah, balik itu ukurannya kalau perempuan dan pertama perempuan dan laki-laki itu minimal umur 9 tahun komariah apabila dia mimpi basah atau kalau perempuan haid. Kalau tidak itu maka ukurannya, kalau tidak haid atau tidak mimpi basah maka ukurannya adalah umur, yaitu 15 tahun komariah. Berarti sekitar 14 tahun setengah Masehi. Kalau anak sekolah berarti sekitar kelas 2 mungkin ya. Kelas 2, 14 tahun setengah itu ya kelas 2 sanawiyah. Ini kalau seandainya ada yang belum haid. Karena biasanya anak haid itu anak kelas 1 SMP. Ini kalau kultur Indonesia. Ya, kalau kultur Indonesia. Karena haid itu kan banyak dipengaruhi oleh ada beberapa variabel. Di antaranya adalah faktor apa namanya? Makanan. Ada faktor geografisnya yang tropik panas. Orang Arab panas, makanannya daging, maka haidnya lebih cepat. Orang Indonesia ya ada yang tropik, ada yang tidak, makanannya terong, beda lagi agak agak. Kemudian wal aklu, dan berakal sehat, akalnya waras. Bahwa adapun aklu itu haddu taklifi adalah batasan taklif, batasan pembebanan kewajiban tadi itu. Makanya kalau ada orang gila ya tidak wajib sholat. Tapi kalau dibius itu wajib sholat. Berarti kodok. Umpamanya ada orang mau dioperasi, dibius umpamanya mulai jam 11 siang. Nanti bangunnya maghrib umpamanya. Berarti dia nanti kodok untuk zuhur asarnya. Karena ini bukan hilangnya asli, karena dihilangkan kesadarannya. Nah, itu tentang syarat. Jadi syarat wajibnya sholat itu 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah akalnya waras.